Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imrin minhum maktasaba minal ithmi wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang diminta akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa membuat dan menyebarkan berita bohong merupakan suatu perbuatan dosa, dan setiap perbuatan dosa pasti akan diberi balasannya sesuai atas apa yang telah diperbuatnya. Di zaman sekarang berita bohong menjadi semakin berbahaya dikarenakan kecepatan persebarannya yang semakin tinggi, dan juga teknologi dalam memanipulasi bukti-bukti juga semakin tinggi. Tapi juga atas kelalaian masyarakat dalam menyikapi berita-berita yang bohong. Maka dari itu kita juga patut memperhatikan ayat berikutnya. Laulai kami akum dhanna mu'minina wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita yang bohong yang nyata. Sebenarnya ayat ini turun berkenaan dengan suatu kejadian pada saat bulan Sya'ban 5 Hijriah. Waktu itu kaum muslimin setelah berperang dengan Bani Mustalik, kaum muslimin melakukan perjalanan pulang ke Madinah. Dan di saat perjalanan, rombongan pun memutuskan untuk berhenti di suatu tempat. Dan di pemberhentian itu istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha keluar dari rombongan tersebut untuk keperluannya, dan akhirnya untuk kembali lagi. Lalu dia tiba-tiba tersadar bahwa kalung ini hilang. Hingga akhirnya dia mencarinya. Sementara itu rombongan kaum muslimin pun beranjak dan Aisyah tertinggal. Aisyah pun memutuskan untuk duduk dan menunggu kaum muslimin untuk kembali dan menjemputnya. Kebetulan salah seorang sahabat Nabi, Safwan ibnu Mu'attal, yang memang bertugas untuk mengecek, untuk menyapu rombongan Rasulullah, menemui Aisyah. Dia terkejut menemui istri Rasul yang tertinggal. Di saat itu Safwan pun mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya, dan Safwan pun menuntunnya hingga mereka berdua sampai di Madinah. Dari Madinah, orang-orang yang melihatnya pun membicarakan mereka sesuai dengan pendapat masing-masing. Dari sinilah muncul desas-desus dan berita-berita bohong yang dibesar-besarkan oleh para kaum munafik, di mana disebutkan ternyata Aisyah telah berzina, padahal itu adalah suatu berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Dan atas kejadian itulah Allah menurunkan 2 ayat tersebut yang menegaskan bahwa istri Rasul tidaklah bersalah, melainkan itu hanyalah berita bohong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa terhindar dari dosa-dosa berita bohong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.